Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fidayin Firizia, NIM 102022330230 dari SI 4703. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas mengenai NumPy. Yang pertama ada overview-nya, yaitu apa yang akan saya bahas pada video ini. Kita masuk ke pembahasan. Pertama, apa itu NumPy? NumPy atau Numerical Python adalah library Python yang fokus pada scientific computing seperti matriks, aljabar, statistik, dan sebagainya. NumPy ada dua jenis, yaitu vektor dan matriks. Vektor untuk NumPy 1 dimensi, sementara matriks untuk 2 dimensi. NumPy dibuat oleh Travis Oliphant. Selanjutnya, mengapa kita butuh NumPy? Di Python sendiri mungkin memang sudah ada list dan modul math yang bisa dipakai untuk perhitungan saintifik, namun masih kurang lengkap. Contohnya ketika kita ingin menghitung hasil penjumlahan tiap elemen di list, kita tidak bisa membuat codingan seperti pada contoh di slide ini. Jika kita membuat codingan seperti ini, maka listnya akan digabungkan dan bukan menghasilkan output hasil penjumlahan tiap elemen di list. Untuk hasil penjumlahan tersebut, kita harus membuat rumus atau fungsi secara manual terlebih dahulu. Lalu keunggulan pengguna NumPy melakukan komputasi berorientasi array, lalu secara efisien mengimplementasikan array multidimensi. Jadi NumPy array dapat menyimpan elemen dengan tipe serta ukuran yang sama. Lalu bisa menyediakan penyimpanan serta operasi daya yang efisien seiring bertambahnya ukuran array. Lalu NumPy melakukan perhitungan saintifik dan ilmiah. Dan NumPy penting digunakan karena hampir seluruh library dalam PyData bergantung pada NumPy. Jadi NumPy menjadi building blocks untuk library lainnya juga. Pada NumPy juga ada tipe-tipe datanya, seperti yang ada di slide berikut. Kita juga dapat mengecek tipe data NumPy tersebut dengan menggunakan datatype. Untuk mengakses elemen dalam NumPy, kita dapat menggunakan indexing dan slicing. Indexing dimulai dari 0 dan berakhir pada panjang array -1. Contohnya, jika panjang array-nya ada 5, maka berakhir pada 4. Lalu, indeks negatif dapat digunakan untuk mengakses elemen dari belakang array. Seperti contohnya, ketika kita ingin mengakses elemen pertama, yaitu digunakan indeks ke 0. Dan untuk mengakses elemen terakhir, kita dapat menggunakan indeks -1. Lalu selanjutnya ada slicing, digunakan untuk mengambil sebagian array dengan menentukan rentang indeks. Seperti contohnya, program akan mengeprint dimulai dari batas atas yaitu indeks ke-1, yaitu 2, dan akan berakhir sebelum indeks ke-4 yaitu 5. Jadi output yang akan dihasilkan yaitu 2, 3, 4. Lalu ada sort, digunakan untuk mengurutkan elemen dalam suatu array. Digunakan sintaks sort. Lalu split untuk membagi sebuah array menjadi beberapa subarray berdasarkan suatu kriteria tertentu. Penggunaannya dapat dilihat seperti di slide ini. Lalu ada contoh penggunaan dari variasi lainnya. Saat menggunakan NumPy, kita juga dapat mereshape bentuk vektor atau matriks. Contohnya yaitu pada nomor 10. Kita dapat menggunakan sintaks reshape. Lalu pada contoh nomor 11 juga dapat menggunakan iterable pada array NumPy menggunakan sintaks fromiter. Lalu selanjutnya ada studi kasus. Seorang mahasiswa diminta untuk membuat sebuah program Python untuk mengelola data nilai di suatu sekolah dan mengurutkan perankingan siswa-siswinya. Di sini saya menggunakan sintaks MEAN untuk menentukan rata-rata nilai siswa, lalu menggunakan sintaks max untuk menentukan nilai tertinggi, sintaks min untuk menentukan nilai terendah. Saya juga menggunakan sintaks zeros untuk membuat array kosong yang dapat menyimpan nilai siswa, dan sort untuk mengurutkan indeks dari nilai rata-rata. Di sini saya mengurutkan cara descending atau dari terbesar ke yang terkecil. Maka akan menghasilkan output seperti berikut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai NumPy. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.